Saya balik ke atas. Ya. Sekadar. Ya. Jadi sebagai pengulangan aja, tasgir adalah mengubah isim yang awalnya besar, artinya yang normal, diubah menjadi tasgir, isim mukabbar dan isim musawwar. Isim mukabbar adalah aslinya rajulun misalnya, maka sudah diubah menjadi rujailun, namanya isim musaghar. Ya. Dan syaratnya isimnya harus mu'arab, jadi nggak boleh isim mabni gitu ya. Anda paham itu. Polanya ada tiga macam, ada fu'ailun itu kalau dia dari sulasi, fu'ailun kalau dia rubai dan kumasi, fu ada alif huruf mat sebelum akhir ya. Kemudian tujuannya ada enam, ada karena bentuknya memang besar kecil, atau jumlahnya sedikit, atau waktunya sudah hampir atau tempatnya dekat, kemudian atau untuk menghormati, memuliakan, atau untuk menghina. Ini kebalikannya, ada yang memuliakan. Juga tujuannya adalah untuk menyatakan rasa kasih sayang ya. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat kosakatanya melebihi dari tiga, tapi tetap dia diberikan tasgirnya tasgir sulasi. Yang pertama kalau diakhiri oleh ta ta'nis, sebelum ta ta'nis atau ta marbutahnya itu ada tiga huruf, atau diakhiri oleh alif nun zaidah, atau jamak taksir yang sepola dengan af'al, ini masuk dengan apa yang disebut dengan jamak kilah, tapi polanya af'al, maka tetap aja dia langsung, jadi tidak dikembalikan ke mufradnya. Atau isim yang diakhiri oleh alif taknis maksurah dan isim yang diakhiri oleh alif taknis mamdudah. Kemudian ada dia melebihi dari empat, tapi tetap dia diakhiri oleh tamarbutah, tataknis, atau diakhiri oleh alif non zaidah. Tapi kalau ini diakhiri oleh tamarbutah, sebelumnya ada empat huruf. Ini diakhiri oleh alif dan nun, sebelumnya empat huruf. Ini diakhiri oleh alif mamdudah, sebelumnya itu ada empat huruf. Atau diakhiri oleh ya nisbah, sebelumnya ada empat huruf. Maka dia tetap ditasgirkan dengan pola empat. Ya. Pertanyaan nggak? Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan. Tidak ada. Berarti udah paham ya. Sekarang kita masuk cara mentasgirkan kata khusus isim muannas ya. Di dalam muannas ada dikategorikan ada muannas hakiki, ada beda muannas hakiki, muannas majazi. Muannas hakiki benar-benar dia perempuan. Ya. Apa penanda perempuan? Pada makhluk alat kelamin. Jadi alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki itu penanda, namanya dia muzakkar dan muannas. Kalau dalam kata apa penandanya? Tamar buta. Ya. Udah hakiki namanya. Tapi ini ada masalah. Dia nggak punya tamar buta. Ya. Tapi apakah dia hakikat, hakiki atau majazi? Ini contoh seperti nama Da'dun. Itu nama perempuan. Maka tetap aja dia mu'anas hakiki namanya. Karena itu nama perempuan. Ya, cuma cara mentasgirkannya karena ini tiga huruf dengan pola fa'ilun itu tambah tamar buta. Hindun Faiza. Kalau Zainab, nah Zainab empat huruf. Bagaimana cara Anda mentasgirkan? Ya, dengan pola empat. Apa pola empat? Ilun. Jadi kalau Zainab apa jadinya?
Zuwainibatun harus ditambah tamar butoh gitu di belakangnya. Di tasgirnya harus muannas hakiki walaupun nggak ada tamar butohnya. Tapi ada muannas majazi. Dia memang nggak ada alat kelaminnya, tapi dianggap muannas seperti syamsun. Maka bisa kita mengatakan, oh apa penanda laki-lakinya nggak, perempuannya nggak ada gitu. Nah, maka itu namanya muannas majazi. Nah, itu sama saja cara mentasgirkannya. Ya kalau dia 3 huruf dengan pola fuail, kemudian ditambahkan tamar butoh di belakangnya. Samsun sumai satun, ardun uraidatun. Uzunun misalnya apa ya? Itu kan juga muannas majazi. Semua anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan itu adalah muannas majazi. Uzunun uzainatun. Ainun uyainatun gitu ya. Hmm. Yang jadi masalah nanti kalau yadun bagaimana? Nanti ada pelajarannya di belakang ya. Yadun. Terus ini tadi muannas hakiki fu'a ya jadi da'dun menjadi fu'ailatun. Du'aidatun, fauzun, fuaizatun, hindun ya. Ini udah ini keterangan aja ya. Sekarang untuk tasgir jamak ya. Waktu sebelum UTS Anda udah belajar berapa macam jamak? Dua, Tak Ustaz. ada di sini ya. Ada dua. Ada jamak kilah, ada jamak kasrah. Jamak kilah ada 4 pola gitu ya. Ada 4 pola afalun. Tadi udah belajar juga kalau afalun tadi kita lihat sebelum alifnya 3 maka atfal menjadi utaifal tadi. Ya. Kemudian afulun seperti anfus. Fi'lah seperti at'imah ya. Ini namanya jamak kilah. Jadi yang Anda hafal adalah pola yang 4 ini aja yang dihafal. Ya. Selain itu namanya adalah jamak kasrah. Bagaimana cara mentaswirkan jamak kilah? Maka cara mentaswirkannya ala lafzil kalimah. Jadi ya, langsung kalau afal langsung kalimat ini yang kita tasgirkan. Af'al, ufai'al. Af'ul, ufai'il. Ini karena dia 4 huruf, maka ufai'ilun. Fi'lah, ini tamar butah, tapi sebelumnya ada 3, maka menjadi mayu'a milu mu'amalata sulasi. Fu'ail. Af'ilah, ini pakai tamar butah, tapi sebelumnya ada 4 huruf, maka kita pakai fu'ailun. Af'ilah, ufai'ilah. Ya. Ini jamaknya langsung ditasghirkan. Tapi kalau dia jamak kasrah, tusagharu mufradatul kalimah, summa jama'naha. Kalau dia kalau dia jamak kasrah, maka yang ditasghirkan adalah mufradnya. Jadi kita harus mencari dulu apa mufrad dari kalimat itu. Kemudian baru kita berpikir bagaimana kalau dia berakal maka dijamakkan dengan jamakmu zakar salim. Kalau dia ghairu akil maka dia dijamakkan dengan jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim al mufradat kalau dia jamak muannas salim mufradatnya ya sebetulnya hampir sama saja antara sebetulnya enggak mudarrisatun. Nah, itu kan mufradnya mudarrisatun. Itu mudairisatun, mudairisah. Itu baru dijamakkan menjadi mudairisatun gitu ya. Tapi kalau mudarrisuna ya sama aja sebetulnya bisa langsung mudairisuna. Kalau jamak kasrah dengan jamak muannas salim dengan jamak muzakkar salim gampang gitu ya. Jamak taksir. Nah, ini jamak taksir. Ya, jamak taksir misalnya eh
Rijalun. Bagaimana cara mentasgirkannya? Kita kembalikan ke mufrad dulu. Apa mufradnya? Rajul. Karena dia tiga menjadi pola fu'ailun. Jadi apa? Rujailun. Rujailun. Baru kita jamakkan. Nah, sekarang otak kita bekerja. Rajulun itu berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal. Maka kalau dia berakal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Jadi apa jadinya tasghir dari rijalun? Rujailun. Rujailan. Eh, muzakkar salim. Rujailun. Rujailuna. Ya. Rujailuna. Ya. Apa ya? Madaris. Madaris jamak dari apa? Apa Madras. mufradnya? Masa nggak tahu? Madrasatun. Madrasah. Ya. Berapa huruf itu madrasah? 5. 5, tapi akhirnya tamar buta nggak dihitung. Ya. Yang pola fu'ailun. Jadi sebetulnya apa? Tasghir dari madrasah. Fu'ailatun. Fu'ailatun. Tapi kan yang akan kita tasghirkan madaris tadi. Jadi apa tasghirnya? Nah, sebelum itu kita berpikir, dia berakal atau tidak berakal nggak? Tidak. 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 Jadi dijamakkan jadinya. Fuailat. Ya jadi apa? Itu polanya, kosakatanya ya. Mudai risa, mudai risa. Dan paham ya? Jadi kalau jamak taksir, otak kita bekerja lagi dulu. Dia berakal atau tidak berakal. Kalau berakal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, kalau tidak berakal dijamakkan dengan jamak muannas salim. Ya. Itu masalah terjamak. Udah, ini tasgir jamak tak. Nah, ini dia tasgir jamak kasrah ini. Sawafirun. Itu jamak dari safirah. Ya, safirah. Tapi ini belum dipelajari yang pakai huruf keduanya alif gitu itu belum dipelajari. Terlalu cepat contohnya. Eh, ini dulu jiba ini jamak taksir. Iya, jamak kasalun. Maka ini kita kembalikan mufradnya dulu. Jalun. Kemudian dapat tasgirnya Jubail. Nah, itu ini oh, berakal atau tidak berakal? Tidak berakal, maka dijamakkan dengan jamak muannas salim. Gitu ya. Ini sama dengan ini uang recehan urusun. Jamak dari kirsun. Kirsun artinya dia sulasi jadi dia gairu akil maka menjadi Quraisyatun. Jadi ini bisa Anda lihat semua di sini ya. Ini kalau contoh alif ini safira ini nanti ada, tapi jelas dari alifnya ini diganti waw aja dulu ya. Safira pun itu menjadi kita buang taknya menjadi suwaifirun. Alifnya diganti waw, suwaif. Kita segi perempuan yang bepergian gitu maka dia menjadi firman gitu ya, tapi berakal. Tapi
eh, eh, dia perempuan tapi akal, maka itu tetap aja jamak muannas salim gitu ya. Tapi kalau dia laki-laki jamak taksir, dia berakal pakai jamak salim. Kalau tidak, duanya adalah berakal keduanya ya. Ini yang ghairu akil ya. Ra itu jamak dari syairun, penyair. Sekarang apa tasgir dari suara? Maka yang kita tasgirkan ini mufradnya. Syairun menjadi syuwairun. Ini akal kan. Menjadi wailun menjadi syuwairuna. Syuwairuna ya. Kutab itu jamak taksir juga, jamak kasrah. Mufradnya katibun. Nah, karena ada waw alif di tengah di huruf kedua maka diganti waw menjadi kuwaitibun. Itu baru satu orang. Nah, sekarang karena dia berakal maka dia menjadi kuwaitibun. Nah, ya. Dari wailim, wailimuna. Ini udah ada contohnya semua di sini ya. Nah, sekarang persoalan musanna. Bagaimana cara mentasghirkan musanna? Ya, ya sebetulnya hampir sama dengan jamak. Cuma kalau jamak kan dibuat karena jamak ada sana nggak ada masalah, langsung aja ya. Hmm, Arifan. Nah, kita hitung aja sebelum alif dan alif tasniahnya ada berapa? Ada 4. Nah, Yif gitu ya. Maka baru ya itu aja langsung dimusanakan Zughayyifani ya. Fa fu'ailun fu'ailun fu'ailani ya. Eh, Zibun, Zuaibun itu kan 3 huruf fu'ailun ya. Ya Zuaibani langsung aja ya. Katibuna itu kalau dia jamak ya. Kalau dia musanna apa? Katibani ya, kuwaitibani ya. Kuwaitibun itu jamak, kuwaitibani jamak muzakkar. Itu adalah ya, isim-isim yang terdiri dari musanna dan jamak. Jadi tetap aja musanna jamak itu yang ditasgirkan mufradnya gitu. Setelah ditangkapkan, tapi bisa langsung aja apain ya, nggak ada masalah. Cuma kalau dia jalan, apalagi dia jamak kas itu ada yang tidak berakal gitu ya. Nah, cuma kalau jamak kilah juga gampang, langsung lafadznya yang kita tasghirkan. Jadi banyak banget kaidahnya yang harus Anda pahami ya. Ini baru materi baru ya. Ini materi baru tentang tasghir ya. Tasghir khusus untuk kata-kata yang terdiri dari sulasi, tetapi al-mahzufu minhu ahadu ahrufihil asliyah. Tapi ada yang dihilangkan salah satu dari huruf aslinya. Itu banyak sekali dalam kosakata, bukan banyak gitu. Berarti abun itu berapa huruf itu? 2 ya. Tapi ada isim itu pasti paling sedikit, tapi itu ya abun itu pasti yang hilang. Abun, ahun, dan yadun itu pasti ya. Kalau ketemu hamun ya, mertua gitu ya. Tapi kalau ummun itu udah 3 ya, karena bertasyid gitu ya. Itu udah 3 huruf gitu. Kira-kira menurut Anda abun itu dari apa yang hilang? Huruf apa yang hilang?
Nggak tahu. Kita cari musannanya apa itu abun? Apa Abun. musanna abun? Abawan. Abawan. Berarti bilang tahu gitu. Ya. Jadi apa asal dari abun? Abawun. Nah, Abawun. maka yang kita tasgirkan abawunnya ini. Abawun itu kan jadi 3 huruf. Maka kita tasgirkan dengan pola fu'ailun. Jadi apa tasgir dari abun? Ayo, ini udah ada di sini. Asluhu ubayun gitu. Kan asalnya tadi abawun. Ya, maka ubayun ini asalnya dari ubayun. Tapi apa yang terjadi? Terjadi i'lal. Masih ingat nggak kaidah i'lal? Apa nih kaidah i'lal di sini? Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakin au ya'an. Kalau berkumpul waw dan ya dalam satu kata, huruf pertamanya mati, maka waw yang mengalah diganti menjadi ya. Sehingga menjadi ubayyun. Kemudian kita tasdidkan menjadi ubayyun. Ya, ya. Kenapa kita berani mengatakan ubayyun? Itu dari musannanya tadi. Karena asalnya dari abun abawan. Ya. Uhayyun asluhu uhayyun. Kenapa ya asalnya ahawun ketahuannya pada musanna juga. Ahun ahan. Atau jamaknya juga ada ikhwatun. Ada juga jamak lain dari ahun apa ikhwan gitu ya. Ikhwatun ikhwan ya, itu jamak dari ahun. Dan, maka ahun ini tasghirnya uhayyun. Kemudian terjadi i'lal. Wawunya diganti ya sehingga menjadi uhayyun. Jadi abun ahun sama. Damun itu sama ya. Itu kalau kita cari nggak tahu tuh. Oh, musannanya tetap aja damani gitu ya. Maka kita cari di kamus maka akan ketemu nanti asalnya dari damawun. Jadi sama ya, damawun. Apa sebetulnya ya yadun itu? Yadayun atau yadawun? Itu dari yadawun karena kita tahu jamaknya aidiyatun gitu ya. Aidiyatun ya. Ya, kemudian dia munas majazi. Maka di sini tasgirnya menjadi yudaiyah. Ya. Kita melihatnya dari jamak gitu ya. Jadi kita harus mencari apa. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah kosakata isim ya, bukan huruf ya, bukan kita juga. Jadi ada di 2 huruf itu otak kita lah menyimpulkan bahwa pasti ada yang hilang. Ya, kan mencari apa yang hilang. Yang hilang waw. Hanya 2 itu aja. Antara waw dan ya nggak mungkin alif gitu. Ya, nggak mungkin alif. Jadi hanya waw dan ya. Maka kalau dia waw dalam tasgir pasti diganti dengan ya karena ada hukum i'lal di situ. Kalau dia ya, ya nggak ada masalah, tinggal mentasdidkan saja, menggabungkan ya itu dengan ya tasgir gitu ya, itu aja. Itulah mengakhiri nomor 2 terakhir ya. Itu contoh al-mahzuh min akhun abun damun yadun lamnya yang lamul kalimah wal aslu qablal hadfi akhawun abawun damayun yadayun. Jadi damun itu dari damayun ya. Wal aslu fit tasghir fit i'lal ya, sebelum dii'lalkan
Wal idgham, jadi sebelum di'i'lal dan sebelum diidgham dia menjadi uhai wun, ubai wun, dumai yun, yudai yatun. Ini ya karena kenapa ditambah ta marbutah, karena dia muannas majazi. Kemudian qulibatil waw fil ula wasaniyah ya, yaitu karena ada hukum idza jama'atil waw wal ya qulibatil waw ya an. Kemudian baru diudghimat, diidghamkan dengan ya tasgir. Wa udghimat fis salisah warabi'ah al ya'u ula fis saniyah mubasyarah, yaitu maksudnya ya ya huruf itu dengan ya tasgir. Ini juga kayak gini. Ismun, ya, asalnya apa itu namanya? Masmuk. Sebetulnya sudah ada ya. Tapi itu sebetulnya kan kalau ismun sebetulnya usaimun gitu. Tapi itu coba deh sebagai penanda bahwa hamzahnya itu sebetulnya bukan masuk dalam isim. Bismillah nggak ada hamzahnya ya. Ya jadi itu makanya hamzahnya hilang di situ. Asalnya dari eh, samayun ya. Tapi dalam penggunaannya menjadi ismun. Saya nggak tahu juga itu asal muasalnya gitu ya. Ibnun juga gitu. Maka tasgirnya ismun menjadi sumayun. Ibnun malah hamzahnya juga sama itu menjadi bunayun. Karena kata aslinya hanya dari idatun. Sama dengan silatun sama ya. Idatun itu masdar. Nah, maka kita harus cari dulu. Idatun itu hurufnya dua juga, sedangkan tamar butah itu kan tidak dianggap huruf asli, itu harus huruf tambahan. Berarti ada yang hilang. Nah, apa yang hilang di situ adalah fa fiilnya. Karena semua fiil-fiil mu'tal misal yang paling banyak itu adalah mu'tal misal waw, itu di masdarnya fa fiilnya hilang. Si dari wasola, idatun dari wa ada. Nah, waktu ditasgirkan maka harus dimunculkan kembali huruf aslinya. Idatun menjadi idatun. Ini problema kata-kata yang ternyata ada salahnya dibuang. Bisa yang dibuang fiilnya atau yang dibuang itu adalah lam fiilnya. Itu gejala yang ada di dalam bahasa Arab. Waktu ditasgirkan yang hilang itu harus dimuncul. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini apa enggak? Saya nggak bisa ngecek. Bisa aja saya tutup dulu ini. Ini hadir semua apa enggak nih? Halo, ada pertanyaan nggak dari uraian tadi? Oh, enggak. Ya, ada? Nggak ada. Paham semua? Parah mungkin? Paham ya. Lain udah paham? Muhradifa, ada nggak orangnya nih?
ada nggak ini? Nggak ada. Haidar, ada nggak? Fadlia ada dua ya? Nah, ini Fadia ya. Fadia ada nggak? Ini yang bawah sekali nggak ada semua ini. Haikal, ada pertanyaan? Dengarin nggak dari tadi? Ada pertanyaan nggak? Ih, iya aja. Haikal, saya bertanya ke Astagfirullahaladzim. Saya berbahasa Indonesia loh, bukan berbahasa langit. Haikal, Iya Ustazah. apa alasannya nggak dijawab pertanyaan saya? Nggak dengar. Diam lagi. Nggak ngerti ya bahasa saya ya? Astagfirullahaladzim. Nabila, Iya Ustazah. ada pertanyaan? Eh, enggak Ustazah belum. Paham nggak tadi itu? Insya Allah. Allah. Tiara Agustin, Hadir Ustazah. ada pertanyaan nggak? Tidak ada Ustazah. Paham semua? Insya Allah Pak. Ya, kok jadi udah tiga di bawah ini. Tadi ada Fadia, Radifa, Hidayat, satu lagi tadi siapa? Nggak ada, benar nggak ada pertanyaan. Tinggal satu topik lagi dari Tasgir. Kenapa komunikasi kita nggak lancar ya? Kaisar, jawab ke Kaisar. Jawab, saya bertanya. Anda mewakili teman kayak gitu? Nggak dengar ya? Kurang jelas Ustazah, di saya sinyalnya lagi jelek. Masya Allah. Ya udah deh. Saya takut saya naik darah aja lihat kamu deh. Saya bertanya itu untuk apa gitu. Halo, nggak mau juga jawab deh. Supaya saya paham, Anda ngerti apa enggak apa yang diterangkan. Itu maksudnya pertanyaan itu. Tapi nggak ada yang jawab.
Kalau Anda tidak jelas mendengarkan saya, kan harusnya ada pertanyaan gitu loh. Kaisar, kalau kurang paham gitu itu Anda harus tanya gitu. Kenapa tidak ada pertanyaan dari Anda? Nerimo aja gitu ya. Nerima nasib gitu ya. Nah, Ustazah. Diam lagi. Nggak ngerti juga apa yang saya omong. Paham Ustazah. Tuh, kenapa nggak jawab? Ngomong kayak apa kayak curhat kayak apa kayak nggak ada yang bisa dibicarain. Insya Allah udah paham Ustazah. Nanti saya baca lagi bukunya. Ya udah. Nah, al-mas'alah al-akhirah fit tasghir. Ya, ini dia. Bisa. Jadi terpaksa yang kecil aja nggak bisa dibesarin kalau ini judulnya jadi ketutup. At-tasghiru fi ismilladzi sanihi wasali suhu alif. Ini khusus tasghir untuk isim-isim yang huruf kedua atau huruf ketiganya alif ya. Nah, ini mentakdirkan. Idza kana sanil ism wasali suhu alif tuqlabul alif wawan. Maka wawnya alifnya diganti waw. Seperti kata babun. Tasghiruhu buaibun. Ini huruf keduanya ada alif. Buaibun. Lianna aslahu. Dan kebetulan memang asal dari alifnya waw. Dari mana kita tahu? Dari jamaknya abwab. Gitu ya. Katibun. Tasghirnya menjadi kuwaitibun. Karena ini ada 4 huruf ya. Kaf, alif, ta, ba. Maka dia pola fu'ailun. Al-alif tu lismin fi kullismil fa'il. Semua isim fa'il sulasi, maka alifnya di waktu tasgir berubah menjadi waw. Katibun, kuwaitibun. Tadi ada pelajaran sebelumnya sudah memberi contoh-contoh pada kata yang huruf keduanya waw tadi ya. Seperti tadi apa sya'i. Nah, itu karena dia isim fa'il maka alifnya diganti waw indat tasghir syuwairun gitu ya. Dan kita tetap menghitung syairun itu adalah 4 huruf. Maka kita tasgirkan dengan pola rubai fu'ailun. Sekarang ada kata kitabun. Kita temukan alifnya berada pada huruf ketiga. Maka alif itu juga ya berarti kutaiwibun itu asalnya, cuma terjadi lagi i'lal idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhum sakinah faqulibatil waw ya'an. Maka tasghirnya menjadi kutayib ya. Hadasa fi i'lal qalbul waw ya'an lijtima'ihima fi kalimatin ya. Jadi ini isim-isim yang memiliki alif pada huruf kedua atau huruf ketiga ya. Maka itu semuanya biasanya hanya diganti dengan waw baru diganti ke tasghir. Baru kita ubah menjadi tasghir ya. Ya. Yang pasti itu apa? Semua isim fa'il ala wazni fa ya
Jalisun menjadi juwailisun. Katibun kuwaitibun. Cuma nanti apa tadi jamak dari katibun kutab tadi ya. Maka kita harus mentasgirkan mufradnya dulu. Kutab mufradnya katibun. Maka kita mentasgirnya menjadi kuwaitibun. Kemudian kutab itu berakal. Muzakkar salim sehingga kutab tasgirnya adalah kuwaitibuna. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, apa tasgir dari kutubun? Saya jawab enggak? Coba Anda pikirkan. Ayo. Kutubun itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Ya, apa mufradnya? Kitab. Kitab. Ya. Apa tasgir dari kitab tadi? Udah ada no? Tayyib. Kemudian yang kita cari adalah tasgir dari kutubun. Jadi apa jadinya? Itu berakal atau dia berakal? Jadi apa? Kutaibat. Iya, ibad. Ya gitu caranya gitu. Ya. Dah, dengan materi ini selesailah topik mengenai tasghir. Selesai semuanya. Ya. Dari konsolnya dan kemudian hal-hal yang berhubungan mayu amalu muamalat sulasi, mayu amilu muamalat rubai. Kemudian bagaimana menjamakkan isim mu'annas yang tidak memiliki tanda mu'annas, apakah dia terdiri dari mu'annas hakiki atau jamak atau mu'annas majazi. Kemudian bagaimana cara mentasghirkan. Nah, ya, kalau dia jamak kilah langsung lafadznya yang ditasghirkan, tidak perlu cari mufradnya. Tapi kalau dia jamak kasrah harus kita cari mufradnya. Kemudian otak kita bekerja apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia berakal barulah dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kalau tidak berakal dijamakkan dengan jamak muannats salim. Konsep yang musanna sebetulnya bisa langsung ya, tapi secara kaidah dia kita kembalikan kepada mufradnya gitu. Padahal sebetulnya bisa langsung musananya kita tasghirkan. Kemudian kalau isim yang ditemukan hanya terdiri dari 2 huruf, maka harus kita cari huruf yang hilang. Karena dalam bahasa Arab isim itu pasti terdiri dari 3 huruf, terdiri dari 2 huruf. Pulang sendiri. Ya, itu terakhir adalah materi mengenai isim-isim yang huruf kedua dan huruf ketiganya ada alif gitu. Bagaimana cara mentasghir? Itulah topik-topik yang berhubungan dengan tasghir ya. Tasghir. Coba kita lihat alhamdulillah kelas ini. Kelas pagi tadi belum. Nambah 1 hari lagi. Padahal tasghir itu kan hanya untuk 2 kali pertemuan. Dia lama banget itu kelas tadi pagi. Masih butuh waktu 1 kali lagi untuk tasghir. Ya. Ini di tadribat Anda lihat gitu. Tapi ini sekadar ini aja. Bagaimana Anda mentasghirkan kata-kata yang ada ini? Ya. Soalnya diambil sebagai sampel pertama, contoh soal pertama, shaghiril kalimatil atiyah bidzikris sabab. Sebutkan
tasgir dari kata berikut dengan menyebutkan alasan. Gitu. Soal kedua, udkur mukabbaral jumu'il atiyah. Nah, ini harus menyebutkan apa isim mukabbarnya. Isim mukabbarnya apa itu? Ya. Kemudian yang ketiga, ma agradut tasghir minal kalimatil atiyah. Apa maksud dari tasghir yang ada pada kata-kata berikut ya. Kalau mentasghirkan kata berikut, syajaratun, bagaimana? Ayo, Sujairatun bukan Sujairatun. Alasannya apa kira-kira? huruf Ustazah. Ya. Dia walaupun 4 huruf, tapi ta marbudah dianggap huruf zaidah gitu yang benar ya. Walaupun dia 4 huruf, tapi dia diakhiri oleh ta marbudah. Ta marbudah dianggap huruf zaidah. Pakai bahasa Arab bisa nggak tuh? Asluhu sulasi. Ya. At-ta'ul marbutah zaidah. Muamalatas sulasi gitu. Ini walaupun dia 4 huruf tapi tetap ditasgirkan dengan pola sulasi. Dah, selesai satu. Akmarun. Apa tasgirnya? Oh, ini agak berat otak kita ini. Itu mufrad atau jamak dulu? Jama. Jama. Marun. Berarti kita tasgirkan kamarunnya. Apa tasgir dari kamarun? Umairun. 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 Ini berakal atau tidak berakal? Tidak. Tidak. Berarti tasghir dari akmar dijamakkan dengan jamak. Mu'annas. Jadi apa jadinya? Umairah. Umairun. Nah, udah paham Anda ya? Umairotun. Bagaimana cara mentasgirkan? Ini juga 4 huruf. Ini masuk yu'amilu mu'amalatas sulasi atau bagaimana? Benar ya, ini yu'amilu mu'amalatas sulasi walaupun dia di 4 huruf. Itu namanya maktumun bi alif ta'nis maqsurah. Ya ini kan nama perempuan. Maka itu alif ta'nisnya disebut alif ta'nis maqsurah. Ya. Itu alasannya ya. Sekarang syahba. Mufrad atau jamak ini? Kalau ragu Anda harus buka ke kamus gitu ya. Ini mufrad ya. Tapi ala wazni fa'la hamra sama dengan itu. Ya. Nah. Ya sebelum ya tadi salwa apa tasgirnya? Ini jadi apa? Tasgirnya belum kejawab. Sulaiwa. Nah, Sulaiwa. ya harusnya Sulaiwa. Tapi itu kan terjadi i'lal dulu. Kita cita matil wawal ya fi kalimatin. Jadi apa jadinya? Sulaiya. Sulaiya. Ya. Syahba, ini namanya maktumun bi alif ta'nis mamdu. Tasgirnya. Ya ini sebelum alifnya itu 3. Jadi itu mayu amilu mu'amalat sulasi. Jadi apa? Syuhaiba.
dari rijlun. Apa artinya rijlun? Kaki. Kaki. Itu muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Muannas majazi. Semua anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan muannas majazi. Maka dalam tasghir harus tambah ta marbutah. Jadi apa jadinya? Rujailatun. Rujailatun, betul ya. Terus sa'labun. Nah, ini udah jelas rubai dan dia bukan ada. Jadi apa? Su'laibin. Su'ailibun. Ya. Jadi kalau sa'labun bapaknya, Su'ailibun mungkin anaknya ya. Iya. Salah ini. Itu jamak taksir. Jamak qilla atau jamak kasrah? Jamak kasrah. Kan nggak ada dari yang 4. Apa? Maka Anda harus menghafal pola yang 4 gitu. Af'al, af'ol, af'ilah, fi'alah. Di luar itu semuanya adalah jamak. Ya. Ini jamak kasrah. Apa kalau jamak kasrah maka kembalikan ke mufrad. Apa mufradnya? Alim. 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 Tapi huruf keduanya alif. Alim adalah isim fa'il. Semua alif pada isim fa'il diganti menjadi waw tadi. Jadi alim menjadi wailimun. Nah, jadi apa jadinya? Wailimuna. Ya, wailimuna karena ulama itu berakal. Maka dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Wailimuna. Madaris. Nah, tadi ini udah disinggung waktu ngajar tadi. Nah, apa? Madaris ini mufrad musanna jamak. Jamak. Mufradnya Madrasatun. madrasatun. Berakal atau tidak berakal? Tidak. Jadi apa jadinya tasgirnya? Panas. Lupa. Ya. Mudairisatun. Kan madrasah mudairisatun dijamakan menjadi mudairisatun. Sekarang ummal. Jamak apa? Kasrah atau jamak kilah? Kasrah. Pasti kasrah ya. Apa mufradnya? Kalau dia jamak kasrah harus cari mufradnya gitu. Amil. Amil. Nah, ini karena dia huruf keduanya ada alif maka diganti waw. Ini isim fa'il. Jadi apa jadinya? Tasgir dari ummal. Berakal. Pastilah berakal. Jadi apa jadinya? Wailimuna. Wailimuna. Terus ghilmah. Ini mufrad musanna jamak. Nggak tahu, nggak biasa. Jamak ya. Atau jamak kasrah. Ala wazni fi'lah. Jamak kilah ya. Kalau jamak cari mufradnya langsung itu ditasghirkan. Dia diakhiri oleh ta marbutah. Maka yang dihitung adalah sebelum ta marbutahnya ada 3 huruf maka pakai pola fu'ailun. Jadi apa tasghirnya? Ulaimatun langsung gitu ya. Ulaimatun. Ya. Duh. Ini soalnya ini mau merangkap semua materi tasghir ya. Hamun itu terdiri dari 2 huruf ya. Apa asalnya? Yuk. Siapa yang tahu artinya hamun? Enggak tahu. Karena belum punya ya. Tahu deh, sudah ada yang punya enggak ya?
Apa artinya hamun? Mertua. Ya, mertua nggak? Wow. Kemarin kelas mana yang udah nikah ya? Eh, bukan Anda ya, kakak kelasnya ya. Ya. Apa asalnya sebetulnya? Nah, itu cari dari musananya hamawani gitu. Jadi hamawun. Jadi apa tasghirnya? Umay. Idza jitamatil waw wal ya fi kalimatin kula minhum sakinah. Jadi menjadi apa? Humayun. Umayyun. Ya. Sekarang rijalun. Mufrad musanna jamak. Jamak. Ayu jamak. Iya. Kasrah wa amqilah. Jamak kasrah atau jamak kilah? Jamu kasroh. Jamak kasroh. Gak ada pola fi'al gitu ya. Maka belum hafal ya. Harus hafal tuh 4 pola tadi. Af'al, af'ul, fi'lah, af'ilah. Gak ada rijal, fi'al gitu. Gak ada jamak kilah ya. Karena dia jamak kasrah harus kembali ke mufrad. Apa mufradnya? Rajul. Apa tasghir? Jadi apa tasghir dari rijal? Jailuna. Ya, Jailun. karena dia berakal rujailuna. Ya. Sen. Ya, rujailuna. Talibun. Nah, ini satu langkah aja. Apa tasghirnya? Oh, nah, iya. Maryam. Ayo. Ini mu'anas hakiki atau mu'anas majazi? Majazi. Hei, Hakiki. orang jelas-jelas perempuan. Berapa huruf? 4 huruf. Ya. Jadi apa tasghirnya? Ala wazni fu'ai. Murai yim. Murai yim. Cuma ya tasgirnya diidghamkan kepada ya aslinya murai yim. Maka pakai tasydid dia ya. Aqriba. Apa mufradnya? Siapa yang tahu? Karibun ya. Akriba karibun. Jadi apa? Quraib. Jadi akriba apa? Itu jamak berakal atau tidak berakal? Berakal ya. Jadi buna ya. Muba'thirun. Nah, ini kaidah pertama ini. Ini berapa huruf dia? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara mentasghirkan yang 5 huruf? Harus dibuang salah satu. Kalau dia nggak ada huruf zaidah yang dibuang huruf aslinya 1. Tapi kalau ada huruf zaidahnya yang dibuang. Jadi apa jadinya? Ada nggak huruf zaidah di dalamnya? Bukan isim fa'il dari apa? Dari ba'asara. Berarti mimnya adalah mim zaidah. Jadi apa jadinya? Tasghir dari muba'asirun. Bu'aisirun. Iya, bu'aisirun. Nafsun. Ini mufrad misalnya jamak. Lama amat tanya jawabannya. Mufrad ya. Mufrad ya. Muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas majazi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat aja ayat itu ya. Jadi apa? Mufaisatun. Nufai satu. Nggak bisa kamu ya. Akilani. Ini musanna. Bagaimana cara mentasdirkannya? Waikilun bukan. Ini musanna aku yuaikilun. Waikilani. Tasdirkan dulu mufradnya. Waikilun. Kemudian dimusannakan. Jadi apa? Waikilani. Ini sebetulnya bisa langsung gitu ya. Nggak usah kita kembali ke mufrad. Karena udah kelihatan. Antara mufrad dengan musanna kan sama aja bentukannya. Hanya penambahan alif dan nun di belakang. Hisanun. Kuda. Bagaimana tasdirnya? Kuda kecil. Kuda mini. Usayyinun. Ya. Usayyinun. Kan 4 huruf itu. Fu'ail. Usayyin. Usman. Nah ini udah ada di kaidah apa? Alif dan nunnya dianggap zaidah. Maka dia jadi apa? Usaiman. Ya. Karena soal nomor 2. Sebutkan Syuairat. Apa? Itu penyair perempuan. Ya, beberapa penyair perempuan. Jadi apa? Syairat. Syairatun ya. Kok syuairat ya? Bukan itu. Ini bukan dari syairatun. Bukan. Salah kita. Kalau syairatun harus ada waw di sesudah shinnya gitu. Ini syuairat. Salah. Sya'run Ustaz. Ya, syairun. Ini mak. Ya. Ini jamak. Apa jamak dari syairun? Asya. Mukabbarnya asyarun. Puisi-puisi. Iya. Dia dijamakkan dengan jamak mu'anas salim karena dia ghairu aqil. Nah, para petani nih. Zari'un. Zari'un. Nah, iya. Nujaimat. Nujumun. Nujumun. Betul. Ya. Itu jamak dari najmun. Ya, jamak taksir. Ya. Nujumun. Ini udah tadi ya. Kuwaitibatun. Ayo. Kutubun. Kalau kutubun itu kan dari kuwaitibun, satunya ini kuwaitibat, dia gairu akil. Betul. Tapi kalau kuwaitibuna, ini ada kuwaitibat, ada kuwaitibun. Ayo. Tatibun. Kutab. Jadi asik juga ya ini gitu. Itu contoh bagaimana mencari mukabbar ya. Harus kembali ke aslinya. Sekarang soal terakhir. Ma aghradu tasghir minal kalimatil atiyah.
Apa maksud dari tasgir dari kalimat berikut? Apa tujuannya? Buhairah, apa? Ya, pilih dari yang 6 tadi kan agradut tasgir ada 6. Ini masuk yang nomor berapa ini? Takdir Ustaz. Loh. Nomor 1 sudah. Nomor 1. Jadi apa? Lisigari hajmihi. Karena kecil tubuhnya, bentuknya. Ya. Lisigarihi. Karena kecil. Buhairah itu kan laut kecil gitu. Laut besarnya al-bahru. Humaira. Ah, ini terkenal ini. Ayo. Panggilan sayang. Iya, panggilan sayang. Ini siapa yang dipanggil Humaira? Hah? Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah. Siapa yang manggil? Rasulullah. Rasulullah. Iya, ya. Pang fihi. Ya. Talatuf. Ya. Duraihimat. Masuk kemana? Ayo. Taklilil adat sih. Apa? Taklilil adat. Oh, Adat. sedikitnya jumlahnya. Liqillati adunai. Panggilan sayang. Sama ya dengan Humaira tadi ya. Tufailun. Ini namanya litahkir. Litahwin. Menghina. Merendahkan. Tahu nggak kamu artinya tufailun? Pernah kan mukabarnya tiflun, anak-anak. Tapi ini maksudnya orang dewasa ini tufailun ini. Orang dewasa tapi jiwanya kekanak-kanakan. Kenapa dia dikatakan kekanak-kanakan? Tufailun itu kalau saya pernah belajar judul mutolaahnya dulu ya waktu S1 gitu ya. Itu seseorang kalau ada orang pesta dia pakai baju bagus itu pura-pura jadi tamu tuh makan sekenyang-kenyangnya. Itu namanya tufailun. Artinya orang yang suka datang ke pesta padahal dia tidak diundang. Dalam agama kita boleh nggak tuh? Nggak boleh datang ke pesta kalau tidak diundang. Sesuatu yang dilarang. Jangan main-main itu. Memakan sesuatu yang bukan haknya. Ya, dulu ada suatu kebiasaan ya. Tapi apa iya apa enggak saya juga nggak tahu. Cuma cerita doang gitu. Itu terjadi siswa yang tinggal di Jogja. Umumnya kan itu dari daerah-daerah terpencil gitu ya. Duitnya susah. Oh, dikirim dari kampungnya juga. Dia tidak semua ya. Maka dia kalau ada yang pesta itu sengaja dia itu nyewa baju, menyewa jas gitu ya. Kemudian datang ke pesta buat apa katanya? Memperbaiki gizi. Karena itu dalam agama kita nggak boleh, jangan dicoba-coba. Nah, kasihan deh orang yang kuliah di Jogja yang kena gitu. Saya nggak tahu juga. Kok sampai ceritanya ada. Itu masih saya waktu kuliah ya. Kalau sekarang udah nggak ada kali. Tapi saya nggak pernah tahu. Tapi ketawa aja dengerin ceritanya gitu ya. Tapi yang ceritain orang Jogja juga gitu ya. Orang yang pernah kuliah di Jogja. Gitu namanya tufailun ya. Jadi orang yang suka pergi ke pesta padahal dia tidak diundang.
Ya boleh ya, ya boleh. Intaha dar wa intaha tulis. Masih ada. Jadi berarti untuk mari selesai semua sampai ke latihan. Alhamdulillah. Ya. Cuma tinggal Anda mempelajarinya dengan baik lagi karena kaidahnya banyak sekali. Anda sudah ukur-ukur diri. Ini kuliah keberapa? 13. Fadlia, ini kuliah keberapa ya? Kurang tahu Ada sudah. nggak Fadlianya? Ada sudah. Fadlia masih apa? Anak gantiin Hanan sudah. Hanan izin. Oh Hanan. Oh iya dia izin ya. Kalau nggak salah tadi bilang kelas yang pagi tadi mengatakan hari ini adalah kuliah yang ke-13. Berarti Anda pas ya ke 14-15 itu materi nasab. Kemudian kuliah 16 adalah sudah UTS. Hitung itu. Eh, kan eh, benar ya? Sekarang tanggal 7 ya? Bukan. Tanggal 9. Sekarang tanggal 9. Minggu depan tanggal 26. 16. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 23 ya. Ya. Jadi 16 itu 14, 15, 30. UAS gitu. Mulai belajari kembali materi Anda searah dua ini bebannya berat banget. Ya. Masdar dengan segala problematiknya, macamnya, syaratnya, macam banyak. Kemudian isim mustaq dengan segala problemanya. Masuk jamak taksir, jamak qilah, jamak kasrah. Dan i'lal ibdal dengan segala macam problemanya. Tambah nanti nasab. Jadi jangan ada belajar kebut semalam nggak bisa itu. Sekian banyak konsep yang harus Anda kuasai. Ya, 2 SKS tapi bebannya berat banget gitu. Kuliahnya kelihatannya kayak buru-buru karena materinya banyak banget gitu ya. Banyak belajar mandiri, kalau boleh punya teman yang dekat, kemudian ada hal yang kurang paham saling mengisi gitu. Kalau ada latihan-latihan yang kurang pas, bisa dengan teman atau nggak bisa juga, Anda boleh lewat WA bertanya kepada saya dengan paham. Jangan sia-siakan waktu. Itu baru mata kuliah saraf. Kamu ngambil mata kuliah berapa satu semester ini? Macam lagi tugasnya ya, tugas ini, tugas itu. Kalau ini lumayan nggak ada tugas, tapi beban materinya banyak. Ya. Tapi ada kali tugas dari yang harus Anda buat tadribat amah secara umum yang akan diberikan oleh Pak Hakam yang harus Anda kirimkan nanti lewat dengan Pak Hakam, bukan dengan saya. Bagi-bagi tugas. Masih ada pertanyaan? Masih ada 10 menit lagi waktunya. Enggak ada? Ya, udah paham semua. Kalau nggak ada ya udah kita tutup aja lagi. Udah selesai materinya. Benar, nggak ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada Ustazah. Tidak ada. Kalau begitu bisa kita akhiri. Bisa saja. Ya, naktatim darsana hadzal yaum. Alhamdulillah. Tadi awalnya lupa baca bismillah ya. Akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Ta'allakum minal
Minal fahimina fahman jayyida. Ya. Nasta'zin. Ya.